Pernahkah Anda merasa hidup biasa-biasa saja? Tidak dikenal banyak orang, tidak memiliki jabatan, tidak memiliki pengaruh yang besar, bahkan sering dianggap tidak berarti oleh lingkungan sekitar. Namun tahukah Anda, bisa jadi justru dalam keadaan seperti itulah nama Anda dikenal oleh penghuni langit. Ada hati-hati tertentu yang tidak terkenal di bumi, tetapi dicintai oleh Allah. Ada hamba-hamba yang tidak pernah tampil di hadapan manusia, tetapi didoakan oleh para malaikat. Yang mengejutkan, banyak dari mereka bahkan tidak menyadari bahwa dirinya memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah. Lalu apa tanda-tandanya? Bagaimana cara mengetahui? Apakah hati kita sedang berjalan menuju kemuliaan tersebut? Dan rahasia apa yang membuat seseorang begitu dicintai Allah meskipun tidak dikenal manusia? Simak video ini sampai selesai, karena pada bagian akhir nanti kita akan menemukan satu rahasia besar yang sering luput dari perhatian banyak orang, tetapi justru menjadi sebab seseorang dikenal oleh langit. Sebelum melanjutkan, tuliskan di kolom komentar, "Ya Allah, jadikan hatiku termasuk hati yang Engkau cintai dan Engkau kenal di langit." Jangan lupa untuk menekan tombol like. Bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat, serta subscribe channel Serambi Surga agar tidak ketinggalan kajian-kajian yang menyejukkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang mengetahui seluruh rahasia hati, mengetahui setiap bisikan yang tersembunyi, dan menyaksikan seluruh amal yang dilakukan manusia, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umat yang istiqomah mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menyentuh hati, yaitu tentang 4 ciri hati yang sudah dikenal langit namun sering tidak disadari oleh manusia. Pembahasan ini bukan tentang bagaimana menjadi terkenal di hadapan manusia, bukan pula tentang cara mendapatkan pujian atau penghormatan dari dunia, namun pembahasan ini menyangkut sesuatu yang jauh lebih agung, yaitu bagaimana hati seorang hamba memperoleh perhatian, cinta, dan keridhaan dari Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum." Dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kamu. Quran Surah Al-Ahzab ayat 51. Ayat ini mengingatkan bahwa ukuran kemuliaan seorang hamba bukanlah apa yang terlihat oleh manusia, melainkan apa yang tersimpan di dalam hati yang diketahui oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian.
Hadis riwayat Muslim. Dari hadis inilah kita memahami bahwa kemuliaan sejati berada pada keadaan hati dan kualitas amal yang dilakukan karena Allah. Adapun ciri pertama, ikhlas meski tidak diperhatikan manusia. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu tanda terbesar hati yang dikenal langit adalah keikhlasan. Orang yang ikhlas tidak menjadikan pujian manusia sebagai tujuan hidupnya. Ia tidak beribadah agar dianggap saleh. Ia tidak bersedekah agar disebut dermawan. Ia tidak membantu orang lain agar dihormati. Ketika berbuat baik, ia merasa cukup jika Allah mengetahuinya. Ketika amalnya tidak dihargai manusia, ia tetap tenang. Ketika kebaikannya dilupakan orang lain, ia tidak kecewa, karena yang ia cari bukanlah perhatian manusia, melainkan keridhaan Allah. Para ulama menjelaskan bahwa keikhlasan adalah ruh seluruh amal. Tanpa keikhlasan, amal sebesar apapun akan kehilangan nilainya. Namun sebaliknya, amal kecil yang dilakukan dengan tulus bisa menjadi sangat besar di sisi Allah. Orang yang dikenal langit seringkali memiliki banyak amal tersembunyi. Mungkin tidak ada yang mengetahui sedekahnya, tidak ada yang mengetahui doa-doanya, tidak ada yang mengetahui tangisannya ketika bermunajat kepada Allah. Tetapi semua itu diketahui oleh Allah dan dicatat oleh para malaikat. Inilah sebabnya mengapa ada orang yang tampak biasa di bumi namun memiliki kedudukan luar biasa di langit. Ciri kedua adalah cepat kembali kepada Allah ketika terjatuh. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Setiap manusia pernah lalai. Setiap manusia pernah tergelincir dalam dosa. Namun yang membedakan hamba pilihan dengan yang lainnya bukanlah karena mereka tidak pernah salah. Yang membedakan mereka adalah seberapa cepat mereka kembali kepada Allah. Ketika berbuat dosa, hatinya segera merasa gelisah. Ketika jauh dari zikir, jiwanya merasa kosong. Ketika lalai dari ibadah, ia merasakan kehilangan yang mendalam. Karena itu ia segera mengetuk pintu taubat. Ia tidak menunda-nunda kembali kepada Allah. Ia sadar bahwa tidak ada tempat kembali selain kepadanya. Allah berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun." Dan bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 31. Hati yang hidup selalu ingin kembali kepada Allah, dan hati yang selalu kembali kepada Allah adalah hati yang sangat dicintainya. Ciri ketiga, penuh kasih sayang kepada sesama. Saudaraku, tanda berikutnya adalah munculnya kasih sayang yang tulus kepada makhluk Allah. Semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin lembut pula hatinya terhadap sesama. Ia tidak mudah membenci, ia tidak gemar menyakiti, ia tidak senang merendahkan orang lain. Ia memahami bahwa setiap manusia sedang memikul ujian hidup yang berbeda-beda. Karena itu, ia lebih memilih mendoakan daripada mencela, lebih memaafkan daripada membalas, lebih memilih memperbaiki diri daripada sibuk menghakimi. Rasulullah bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Yang Maha Pengasih. Hadis riwayat Tirmizi. Hati yang dipenuhi oleh kasih sayang
merupakan pantulan rahmat Allah yang sedang bekerja di dalam diri seorang hamba. Karena itulah orang-orang yang dikenal langit biasanya menghadirkan ketenangan bagi siapapun yang berada di dekatnya. Ciri keempat, semakin banyak amal, semakin merasa kecil. Ini adalah rahasia besar para wali dan orang-orang soleh. Semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin ia merasa dirinya penuh kekurangan. Semakin banyak amalnya, semakin ia takut amal itu tidak diterima. Semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah, semakin rendah hatinya di hadapan manusia. Ia tidak pernah merasa paling suci, tidak pernah merasa lebih baik dari orang lain, tidak pernah merasa sudah sampai pada tingkat tertentu. Justru ia semakin bergantung kepada rahmat Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Najm ayat 32 berikut ini, "Fala tuzakku anfusakum," maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Inilah akhlak para kekasih Allah. Mereka besar dalam pandangan langit, tetapi rendah hati di bumi. Saudaraku yang dicintai Allah, ada satu rahasia yang sering terlupakan. Orang yang dikenal langit biasanya tidak merasa dirinya istimewa. Mereka tidak pernah sibuk memikirkan apakah dirinya dicintai Allah atau tidak. Mereka hanya sibuk memperbaiki hati. Mereka lebih sering menangisi dosa daripada menghitung pahala. Mereka lebih banyak beristighfar daripada membanggakan amal. Mereka lebih sibuk memperbaiki diri daripada menilai kesalahan orang lain. Selain itu, mereka memiliki satu kebiasaan yang sangat indah, yaitu selalu berbaik sangka kepada Allah. Ketika doa belum terkabul, mereka tetap yakin. Ketika ujian datang, mereka tetap percaya. Ketika jalan hidup terasa berat, mereka tetap bersandar kepada Allah. Mereka memahami bahwa setiap takdir pasti mengandung hikmah. Mereka yakin bahwa Allah tidak pernah melantarkan hambanya. Inilah yang membuat hati mereka selalu tenang meskipun hidup tidak selalu mudah. Mari kita bertanya kepada diri sendiri, selama ini apa yang lebih banyak kita kejar? Apakah keridhaan Allah ataukah pengakuan manusia? Apakah kita lebih sibuk memperbaiki hati atau mempercantik penampilan lahir? Apakah kita merasa sedih ketika tidak dipuji manusia, namun tidak merasa sedih ketika jauh dari Allah? Renungan ini penting karena perjalanan menuju hati yang dikenal langit dimulai dari kejujuran terhadap diri sendiri. Semakin jujur kita melihat kekurangan diri, semakin mudah kita memperbaikinya. Dan semakin kita memperbaiki hati karena Allah, semakin dekat kita kepada kemuliaan yang sejati. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada akhirnya kita sampai pada sebuah kesimpulan yang sangat mendalam. Kemuliaan sejati bukanlah ketika nama kita dikenal manusia. Kemuliaan sejati bukanlah ketika wajah kita sering muncul di hadapan banyak orang. Kemuliaan sejati bukanlah ketika kita dipuji dan dihormati. Kemuliaan sejati adalah ketika hati kita dekat dengan Allah, ketika amal kita diterima olehnya, ketika doa-doa kita didengar olehnya, ketika kehidupan kita dipenuhi cinta dan keridhoannya. Bisa jadi seseorang berjalan sederhana di bumi, tidak memiliki jabatan, tidak memiliki ketenaran, tidak memiliki pengaruh yang besar, namun di langit namanya dikenal, disebut oleh para malaikat, didoakan oleh penghuni langit, dan berada dalam penjagaan Allah yang Maha Pengasih. Bukankah itu kemuliaan yang jauh lebih besar daripada seluruh kemegahan dunia? Saudaraku, mari kita tundukkan hati sejenak. Angkatlah kedua tangan kita.
Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu dan jalanmu yang lurus. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari riya, kesombongan, ujub, dengki, kebencian, dan seluruh penyakit hati yang menjauhkan kami darimu. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang ikhlas, hati yang lembut, hati yang penuh kasih sayang, hati yang mudah bertaubat, dan hati yang selalu mengingatmu dalam setiap keadaan. Ya Allah, jadikan kami termasuk hamba-hamba yang Engkau cintai. Engkau ampuni dosa-dosanya, Engkau jaga langkah-langkahnya, dan Engkau muliakan di dunia maupun di akhirat. Jika kami belum dikenal oleh manusia, maka cukupkanlah kami dengan kemuliaan karena dikenal oleh-Mu. Jika amal kami sedikit, sempurnakanlah dengan rahmat-Mu. Jika hati kami masih kotor, sucikanlah dengan cahaya petunjuk-Mu. Jika langkah kami sering terjatuh, bangkitkanlah kami dengan kasih sayang-Mu. Wafatkanlah kami dalam keadaan beriman dan husnul khotimah. Pertemukanlah kami kelak bersama Nabi Muhammad, para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh di surgamu kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudaraku, jika video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan kepada keluarga, sahabat, serta orang-orang yang Anda cintai. Tuliskan di kolom komentar, ya Allah, jadikan hatiku lebih sibuk mencari keridhoan-Mu daripada mencari pujian manusia. Semoga setiap komentar, setiap like, dan setiap share Anda menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Terima kasih telah menyimak kajian Serambi Surga sampai akhir. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, ketenangan, dan cahaya hidayah kepada kita semua. Dan sampai jumpa di video penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.